Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita hadiahkan salawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelum saya melanjutkan kepada materi yang akan saya jelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Fitri SH, NPM 2010210092. Saya mahasiswi pasca sarjana ilmu hukum di Fakultas Universitas Islam Riau tahun 2020. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari dosen pengampu Dr. Insinyur Haji Suparto, SH, SIP, MM, MSI, MH, dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, yaitu filsafat secara umum. Filsafat itu sendiri berasal dari kata Yunani, filosofi. Filosofi itu terdiri dari dua kata, yaitu philo yang artinya cinta atau ingin, dan sophi yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofi dapat diartikan cinta atau menginginkan suatu kebijaksanaan hidup. Jika kita berbicara tentang makna filsafat di dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan pula bahwa filsafat berarti karya manusia tentang hakikat sesuatu. Karya artinya menggunakan rasio atau pikiran dan dilakukan secara metode sistematis. Karya manusia tentang hakikat sesuatu ialah hasil pikiran manusia tentang hakikat sesuatu. Sesuatu itu ialah alam semesta dan segala isinya termasuk manusia. Hakikat sesuatu ialah tempat sesuatu di alam semesta atau hubungan antara sesuatu dengan isinya alam semesta yang lain, termasuk tempat manusia dan segala perilakunya. Ini berarti objek filsafat itu sangatlah luas, bersifat universal, yang mencakup segala gejala-gejala atau fenomena yang ditemui manusia di muka bumi ini. Salah satu gejala tersebut ialah gejala hukum atau hidup dan penghidupan hukum. Hukum tersebut merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Hukum tidak akan ada bila tidak ada manusia. Oleh karena itu, apabila orang berfilsafat tentang hukum, maka harus berfilsafat tentang manusia terlebih dahulu. Salah satu aspek dari manusia yang berkaitan erat dengan hukum ialah perilakunya. Melalui filsafat perilaku atau etika inilah orang berfilsafat dengan hukum. Dengan demikian, filsafat manusia ialah pohonnya. Salah satu cabangnya ialah filsafat etika, dan salah satu cabang dari filsafat etika ialah filsafat hukum. Filsafat hukum mempelajari sebagian perilaku manusia yang akibat diatur oleh hukum.
Filsafat hukum juga mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, seperti pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar dari kekuatan mengikut dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif, sekalipun sama-sama menggarap bahwa bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang, serta sistem hukumnya sendiri. Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hakikat hukum atau keberadaan hukum. Hakikat hukum meliputi 1. Hukum merupakan perintah atau teori imperatif. Teori imperatif artinya mencari hakikat hukum. Keberadaan hukum di alam semesta adalah sebagai perintah Tuhan dan perintah penguasa yang berdaulat. Yang kedua, kenyataan sosial yang mendalam atau teori indikatif. Mazhab sejarah, Carl von Savigny beranggapan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Aliran sosiologi jurisprudens dengan tokohnya Eugen Ehrlich dan Roscoe dengan konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperlihatkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, baik tertulis maupun tidak tertulis. Mengambil pendapat Hans Kelsen mengatakan definisi hukum adalah norma-norma yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku, sedangkan Sujono Sukanto berpendapat 9 arti hukum adalah: yang pertama, sebagai ilmu pengetahuan; yang kedua, sebagai disiplin; yang ketiga, sebagai norma; yang keempat, sebagai tata hukum; yang kelima, sebagai petugas; yang keenam, sebagai keputusan penguasa; yang ketujuh, sebagai proses pemerintahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum terkait dengan tingkah laku atau perilaku manusia, terutama untuk mengatur perilaku manusia agar tidak terjadi kekacauan. Filsafat hukum meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoritikal adalah kegiatan menguasai hukum secara intelektual dengan metode logis, sistematikal, rasional, kritikal. Sedangkan refleksi praktikal adalah kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realita kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi filsafat hukum secara umum saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini saya buat dapat berguna bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.